Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW hingga akhir zaman. Segenap hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tempat yang berbahagia ini mewakili kepala panti dan segenap jajaran panti Ahmad Dahlan menyampaikan masih bulan Syawal, menyampaikan atau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kemudian yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada segenap wali santri yang sudi hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kita, niat kita, insya Allah hadir pada sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh bagi kita sekalian. Yang kedua, kehadiran orang tua wali santri pada sore hari ini tentunya akan mendapatkan masukan, peneguhan, tausiah dari Ustaz Ain. Mudah-mudahan kita semuanya pertama cinta kepada agama, cinta kepada agama Islam. Yang kedua, cinta kepada Muhammadiyah. Dan yang ketiga, sayang kepada panti asuhan Ahmad Dahlan. Dan cinta kita akan sayang kepada Ahmad Dahlan, panti asuhan Ahmad Dahlan. Sehingga nanti bulan yang akan datang, insya Allah kehadiran kita itu jauh lebih luar biasa daripada hari-hari ini. Sekali lagi, setiap bulan itu kan kita mendapatkan peneguhan, tausiah, ceramah agama yang disampaikan itu minimal Bapak dan Ibu satu aja kita ambil, kita jadikan, kita letakkan, kita jadikan parameter untuk melihat, oh kemarin itu ceramah seperti ini, kemarin tausiah seperti ini, saya harus lakukan seperti ini. Minimal satu. Kalau setiap bulan satu, setiap bulan, insya Allah tambah banyak, dan menggunung. Kemudian yang kedua, menyampaikan permohonan maaf manakala kegiatan rutinitas kita sore hari ini, manakala dari awal hingga akhir acara ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, wabil khusus Ustaz Ain kemarin sudah sampaikan, kemarin materinya itu luar biasa kemarin. Hari ini juga saya mohon baru lagi untuk kita semua. Jadi kami menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Ain yang telah hadir dan insya Allah menyampaikan materi kepada kami, dan insya Allah kami akan menjalankan sesuai dengan kemampuan kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Ain. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili kepala panti pada sore hari ini. Demikianlah nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang keempat yakni tausiah atau kultum yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Ain MAG. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal iman wal islam walladzi qad hadana bi hidayatil Qur'an. Walhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسالة بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال أيضا في آيات آخر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Yang kami hormati segenap pengurus Panti Asuhan Ahmad Dahlan, Ustadz Tuhan Abbas, Ustadz Arif Himawan, Ustadz Nur Wahid ya, dan seluruh pengurus yang lain yang saya hormati, pengasuh panti Ustadz Imam Mutakin, serta bunda-bunda, para wali santri yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga seluruh para santri Panti Asuhan Ahmad Dahlan yang mudah-mudahan seluruh jalan hidupnya kelak dimudahkan oleh Allah, tumbuh menjadi generasi-generasi kuat, generasi-generasi hebat di masa depan yang akan meneruskan kepemimpinan bangsa kita ini. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita untuk hidup. Bu, jenengan seneng apa mboten urip sampai saiki? Tanggane kancane pun wonten sing berangkat riyen. Pun kata nggih. Lah jenengan kok dereng. Ya tetep alhamdulillah. Kadang-kadang kita itu lupa untuk bersyukur bahwa bisa hidup sehari itu nikmat yang luar biasa. Sebab umur niku bulek pun telas, pun tamat niku mboten saged diperpanjang. Beda dengan STNK. Ini motor saya pas mati kemarin telat sehari. Tapi tidak apa-apa, walaupun mati masih bisa diperpanjang walaupun kena denda. Untung yang mati cuma plat nomor ya. BB apa? STNK sepedanya. Yang penting orangnya masih bukan gitu. Sebab umur itu kalau sudah habis Bu, tumbasnya tembune Bu. Loh. Ini penting untuk direnungkan, Bu. Jenengan seumpama ya hari ini ditawari sama Ustadz Abbas, Bu, ini di panti ada donasi uang terkumpul ini sekitar 100 juta, tak kayak no sampai kuabe ngono seneng apa gak Bu? Tapi meneus gak oleh. Loh, kok lo sih? Oleh duit 100 juta loh jenengan niku. Lho lagi. Berarti penting pundi? Nyawa duit apa nyawane? Berarti umur kita dibandingkan dengan dunia isinya mahal mana? Mahal umur. Makanya hidup sehari itu alhamdulillah. Makanya orang beriman itu Bu, orang beriman itu hidupnya pasti selalu diawali dengan syukur. Makanya tiap bangun tidur kita diajarkan doanya syukur. Beripun Bu doa bangun tidur. Sukses Ustadz Abbas melakukan pembinaan rutin. Ini hasilnya Ustadz. Ternyata tiap hari ibu-ibu wali santri itu insya Allah mengamalkan apa yang diajarkan ya. Apal. Saya kira gak apal. Soalnya biasa tangi itu terus mulai terus pikirannya ini masa opo, belanja opo gitu. Isu-isu guru ngomong alhamdulillah sambade turut gang. Kita Bu itu bedanya tiang iman kali mboten tiang iman. Nek mboten tiang iman iku ngleler iku waduh
utangi meneh enak-enak turu lali utang. Begitu nglewer wis wegah metu omah mergo nenggone ngarep wis antri sing kate nagih ya. Iso turu ae gak tangi-tangi gitu. Jadi orang kalau nggak beriman Bu, itu mesti uripe kata sambat rumangsa gak duwe apa-apa padahal ditawari duit 1 juta gak gelem. Lho. Gitu. Sambat uripe gak duwe apa-apa, urip ngene-ngene gak ada gunane, ditawari 1 juta ndak mau ternyata. Mau Bu 1 juta? Ya. Loh, gak gelem toh. Dikandani kok. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini banyak yang belum kita syukuri, tapi kita sudah terburu-buru sambat. Dan ternyata alhamdulillah Bu, kita hari ini tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar diberikan umur panjang, tapi juga diberikan sehat. Seneng apa betul sehat? Ditambahin duit gak satu saya gak apa-apa, tapi mana ginjalnya rotok siji, ngono betul? Kalau betul turun. Dikei duit 50 juta tapi mana dengkulnya nang situ turun apa betul? Sampai yang dengkulnya situ sak miliar gak oleh. Duit dengkul lu saya jangkep. Berarti kita ini orang kaya sebenarnya. Allah menganugerahkan kita itu masuk nikmat yang luar biasa. Tidak ada yang kurang. Kalau ada yang merasa kurang, itu kurangnya hanya satu. Kurang bisa bersyukur. Yes. Jadi kalau melihat kita ini termasuk orang yang beriman, apa kurang beriman gampang. Kira-kira kendi syukure karo sambate. Bu, jujur Bu, luwih sering pundi syukure karo sambate? Yo ya, saya kayak sambate kan tidak jadi repot ya. Padahal maksa Allah. Dan bahkan bukan hanya panjang umur Bu, tidak hanya sehat, alhamdulillah. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar tidak ada lagi. Itu juga Allah curahkan pada kita. Apa itu? Nikmat keimanan. Ini yang paling penting. Termasuk jenengan mau hadir di sini, itu menandakan insya Allah di hati jenengan masih ada iman. Orang beriman itu senang diajak melakukan sing apik, senang diundang pengajian. Saya orang undangan mesti takoni di sini. Gak ngaren-ngaren iki ya Ustaz wis cerah apa lagi teko lewas. Gak itu mau sakit salah blas sowan teh tenang ae durung wae pembagian. Iki model opo? Sorry sengaja. Tidak apa-apa. Bong, saya kan Ustadz, bebas ngomong. Ya. Kayak Ustadz Abbas gak ngarawan. Makanya, apa sih sampean mau undang aku? Ya, soalnya ini yang kedua kali saya ngisi ibu, masih ingat dengan saya Bu ya? Alhamdulillah sering ini. Tapi jangan lari ya kamu Bu. Oke, sampai udah lari Ustadz Abbas kali Ustadz Imam atau mawon. Sampai lari Ustadz Abbas ya Bu baju ya. Kalau sama saya tidak apa-apa. Jadi karena saya nggak ada beban di sini ya ngomong seenaknya. Kalau saya mantri sini ya alhamdulillah. Paling menewai ngaji, sopo sing ngisi. Oh Ustaz ae semales rabutan. Aku takut disindir tok ae. Lho kadang disindir saya gak lupa kok gitu gitu. Kadang ngomong wong Surabaya iku disindir saya gak kena. Nek kalau sing wabrak bisa gitu. Makanya kadang-kadang paling repot nek wis duwe tangga senengan utang. Disindir, ya jamane disindir, ditagih lho gak kroso, gak mempan gitu. Apa mana disindir? Masa Allah. Jadi sang nagih kalah isin timbangan sing kita ditagih. Sing utang lho gak isin. Sing nagih mana sing isin. Iku modele wong Surabaya. Wonten mboten nggih? Wonten. Dugi tiyang iki. Oh betul dugi, jelas saya wanita kok jelas. Oke, jelas wanita kok nggih. Jadi Ibu, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat iman, termasuk nikmat istiqomah menghadiri undangan kajian rutin di Panti Ahmad Dahlan. Maka kalau ini bisa kita syukuri, insya Allah kita datang ke sini itu datang dengan rasa syukur, datang dengan rasa senang, dengan ikhlas, gak gundel, gak ngempet, gak
sambat ya. Jenengan diundangan tadi bisa apa mboten? Jelas seneng. Saya seneng apanya Bu? Oh kan, wis ngerti aku San. Jelas iku segala seneng. Lek celana pengajian nih, enggak ada orang hati. Tapi tak apa-apa, oke. Ibu-ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya ingatkan ya, bahwa jenengan diundang ke sini untuk pembinaan ini itu karena status jenengan sebagai wali santri, sebagai orang tua. Karena pengajian itu ada banyak macamnya Bu. Kalau pengajian rutin di masjid berarti jenengan hadir sebagai jamaah masjid. Kalau ada pengajian di kampung berarti jenengan datang sebagai warga kampung. Kalau ada pengajian ibu-ibu PKK berarti jenengan datang sebagai anggota PKK. Nah sekarang ini jenengan kajian rutin di panti ini statusnya sebagai orang tua berkaitan dengan anak. Maka jenengan juga tidak boleh bosen, tidak boleh blenger. Ceramah bolak-balik bahas tentang pendidikan, bolak-balik bahas tentang anak, bolak-balik itu tidak boleh blenger. Kenapa? Karena memang kita ketemu dalam rangka itu. Kenapa kemudian panti asuhan ini Ahmad Dahlan harus mengundang jenengan rutin dan gelem teko sampai di kasih apa tadi sejarah paremu ya. Itu saking loh Masya Allah tak baleni meneh Bu. Nek gak suwake ngapike beliau-beliau ini nggih. Kalau gak saking baiknya beliau-beliau ini ya Allah. Pengen ben sampean teko ben gelem ngaji lho. Sampai diiming-iming sih. Ana umpane ben gelem mara. Coba kan dikai Pak ya seneng kalau siji loro telu. Padahal putranya juga sudah dibimbing, sudah dibina. Tapi kenapa orang tuanya juga harus dihadirkan dia? Sebab amanah mendidik anak itu sejatinya melekat pada orang tua, bukan tanggung jawabnya panti, bukan tanggung jawabnya Ustadz Imam, bukan tanggung jawabnya Ustadz Abbas, bukan tanggung jawabnya Ustadz Arif atau Ustadz Wahid, karena beliau juga punya anak sendiri. Itu hanya jenengan. Lah kalau diamanahkan ke beliau-beliau, enaknya sama senggawi kok tanggung jawab itu. Ya enggak, masing-masing kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Alhamdulillah, jenengan ternyata ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi mitranya panti, dibantu oleh panti, dibantu untuk mendidik putra jenengan, dididik dengan benar, dididik dengan baik, dipersiapkan bekal masa depannya. Itu pun jenengan juga masih dibantu secara finansial, termasuk hadir seperti ini. Maka kalau di pengajian seperti ini Bu, nek ade ono wali santri gak loro, gak ono undur, gak ono repot, gak gelem teko nang pengajian, jenengan ngarani wong apa ngene? Kebak. Lah iya. Nek ngoten niku nek kula pengurus untunge kok pengurus mboten kula tak baleni meneh. Nek kula pengurus tak coret. Tak ganti anakku dhewe kok di anak kok gitu. Iya kan? Jadi di pertemuan yang pertama itu saya sampaikan, kita ini bukan keluarganya Muhammadiyah, juga bukan keluarganya beliau-beliau, tapi kok anak kita yang dirambut itu kan Masya Allah, saking apike Muhammadiyah. Tinggal kita bersyukur. Makanya di awalnya saya awali syukur, penting gitu. Sebab orang itu kalau enggak pandai bersyukur mesti akeh sambat, merasa kurang. Dijak teko ngaji ini lho. Males nek gak oleh apa. Semangat yang mergo kena boleh nggawa apa. Ya tak? Maka jenengan ketika hadir seperti ini niatnya harus niat ikhlas. Rugi kalau jenengan tidak ikhlas. Kenapa? Karena ketika jenengan niatnya ikhlas, ingin serius bersinergi dengan panti, ingin serius mendapatkan ilmu, jenengan dapatnya double, dapat pahala. Karena kajiannya tetap mulai ya bawa sangune. Tapi sampai niatnya gak ikhlas, mek oleh sangu tok,
engko dibelanja entek bablas, tapi yang dapat pahala awet. Sangune podo. Ya Ustaz apa sih? Ustaz Imam, yang ikhlas dikurangi nopo pancet? Pancet. Yang enggak ikhlas kok ditambahi? Enggak juga. Ikhlas enggak ikhlas tidak mempengaruhi, tetap oleh podo. Tetapi nilai keberkahannya berbeda, nilai pahalanya berbeda. Jadi harus ikhlas dan tidak boleh bosan. Kenapa? Karena manusia itu sejatinya dalam makalah Arab dikatakan al-insanu mahalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mergo menungso niku kata salahe, kata kelirune, kata laline, makanya perlu untuk diingatkan. Makanya di Al-Quran itu siapa yang pengen hidupnya selamat, aman, hidup sekali dunia ini tidak sampai terjerumus ke dalam neraka, bisa nanti di akhir kembali ke surga karena dulu asal bapak kita dari surga. Syaratnya cukup singkat padat jelas di surat yang paling pendek, namanya surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu, bergantinya waktu pagi, siang, malam, Senin, Selasa, Rabu, tiap hari. Manusia itu kalau tidak waspada, tidak hati-hati, pasti akan terjebak dalam kesalahan. Karena tempatnya salah dan lupa tadi, maka manusia itu pasti akan merugi. Menjalani hidup ini, tambah suwe tambah tua, manusia akan rugi. Kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, umur berkurang. Tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mau beriman. Jenengan insya Allah termasuk aman. Tidak juga beriman, wa amilus sholihat, dia juga senang melakukan amal-amal kebaikan, termasuk datang pengajian amal soleh. Lanjutnya apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebenaran. Termasuk saat ini kita saling menasihati. Kebetulan saya dikasih amanah untuk menyampaikan nasihat, tapi ada kalanya saya juga mendengarkan tausiahnya Ustadz Abbas, tausiahnya Ustadz Arif, tausiah Imam. Itu karena saya juga butuh mendapatkan nasihat-nasihat itu. Kita semuanya butuh itu ya. Jadi saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sabar disebut. Kenapa? Karena dalam hidup ini memang dibutuhkan kesabaran, termasuk sabar mendidik anak, termasuk sabar nekani pengajian, sabar merono pengajian. Itu termasuk. Jadi penting. Makanya nanti yang saya sampaikan ini Bu, saya yakin sampai sudah pernah dengar. Saya yakin sudah pernah dan bahkan sering disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain. Karena memang Al-Quran ya bisa mulaiku. Orang ngaji dari khatam mulai alif lam mim Al-Fatihah sampai Anas, yo balik Al-Fatihah meneh. Kenapa? Karena memang Al-Quran segini. Sehingga mau diceramah berapa kali pun, datangan ustaz berapa kali pun, ceramahnya tidak akan jauh dari Al-Quran, karena memang sumber kita adalah Al-Quran ya. Karena itu mohon izin nanti kalau yang saya sampaikan kok sudah pernah disampaikan, itu tidak masalah. Justru perlu diulang-ulang itu supaya kita tidak lupa, supaya benar-benar kita amalkan. Dan itu ciri khasnya Muhammadiyah sebenarnya. Ciri khasnya itu semangatnya pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu belajar bertahun-tahun di Arab, di Mekah sana. Begitu pulang ngajar santrinya di Jogja, yang diajarkan apa? Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu sampai berbulan-bulan pengajian rutin, ngajinya Al-Ma'un dibolak-balik. Sampai santri ini ono sing rasan-rasan. Iki Pak Yai masuk belajar nak di Mekah yang mulai yang ini saya ngomong Al-Ma'un tok gitu. Ini Al-Ma'un, saya ini Al-Ma'un, aku Al-Ma'un. Sampai santri di mana kok ngaji nama buku Al-Ma'un balik. Hingga ada yang memberanikan diri, Kiai, ngapunten,
Niki pun pertemuan pinter niki kok ngaose kok almaun terus gitu. Lah apa wis paham sampun Yai. Kula pun apal kada almaun, apal sak artine. Oke, enggak apa-apa. Tapi pasti ternyata ya. Wis kadung ngomong materi guru nyampe padahal. Terus ditakoki lah, apa wis mbok lakoni? Sudah berapa fakir miskin yang kamu santuni? Sudah berapa anak yatim yang kamu bantu? Belum. Terus gaya apa? Ngaji bolak-balik, lek pancet ae tidak ada perubahan. Kalau nggak amalkan. Dari situlah kemudian berdiri Panti Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah memang berdiri itu untuk peduli, untuk berkontribusi membantu masyarakat kaum muslimin tanpa kecuali hingga sampai sekarang. Nah karena itu ibu-ibu, waktu kalimat sih kasih dongan sih, wis tak tutup Quran. Oh cek pembukaan sampun suwe nih, kesuwen pembukaan. Oke, 15 menit. Saya hanya menyampaikan apa yang saya bacakan tadi, Bu, di surah At-Taghabun ayat 14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kemudian lanjutan ayat berikutnya Allah juga menegaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Dua ayat ini berurutan mengingatkan kita dan mengingatkan sekaligus memastikan bahwa anak-anak kita di antara putra putri jenengan yang jenengan lahirkan, sembilan jenengan gembol waktu hamil, jenengan susui sampai usia 2 tahun, jenengan rambut sampai gede ageng, itu nanti sebagian ada yang menjadi musuh kalau tidak hati-hati, kalau tidak dididik dengan benar. Justru ada anak itu yang dibesarkan orang tua, tapi ketika besar malah menjadi musuh orang tuanya. Atau kalaupun nggak sadar menjadi musuh, ada sebagian anak itu yang justru menjadi cobaan. Anak tapi dino-dino mung nyoba wong tua. Wonten niku Bu. Anak yang dino-dino nyoba wong tua tok. Nggarai wong tua lara ati, pegel ati, entek sembarange perkara anak. Tapi ini dipastikan oleh Allah. Dipastikan. Ini informasi pengingat. Dan balik kata-kata inna itu sungguh, tenanan. Krek gak hati-hati. Makanya kemudian kita diajarkan oleh Allah di ayat yang lain untuk memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri, pasangan, anak-anak yang menjadi penyejuk jiwa, sing nyenengno ati. Jadi di Al-Quran ini menggambarkan tentang anak itu ada yang megelno ati, ono sing nyenengno ati, ono sing nggarai enake wong tua, tapi ono sing malah dadi mungsuh karo wong tua. Jenengan kira-kira arep-arep sebut ibu sing megelno ati apa sing nyenengno ati? Cuman masalahnya Bu, anak sing megelno ati itu dipastikan dengan kalimat inna, pasti wis. Nek gak tenanan pasti. Sing dadi musuh wong tuwa dipastikan oleh Allah, pasti pakai innama. Sementara anak yang nyenengno ati itu masih berupa doa, masih berupa harapan. Ayatnya doa. Artinya apa? Untuk memiliki anak sing nyenengno ati itu butuh perjuangan, butuh proses, butuh dididik, butuh dibimbing. Kalau proses ini tidak jenengan lakukan, dipastikan anak sampean bakal megelno ati, bahkan bisa menjadi musuh bagi orang tua. Lek saiki arek isih cilik manut sampean, tapi nek sampean wis tuwa, umure wis sudah munggah, wis umur 70, kira-kira be anake isih direken apa enggak? Itu nanti. Dan betapa melongsonya orang tua ketika anak yang dibanggakan, yang diharapkan nanti tua, gede, bisa gak wong tua ayam dibangga malah ketus pedes nanggone wong tua. Dan seorang ibu itu, nah ini jenengan yang lebih tahu, benar atau salah ya, jenengan yang merasakan. Saya pernah dengar kata-kata begini,
seorang ibu itu sanggup menahan ribuan bahkan jutaan penderitaan saat melahirkan anaknya. Tapi seorang ibu tidak sanggup menahan pedihnya kata-kata kasar dari anaknya. Terus apa bener? Wong tua ibu iso ngedepi lorone nglairno walaupun bertaruh nyawa, tapi sedikit ditukai oleh anak lewat kata-kata ketus. Omane anak wedok, masya Allah, lorone gak iso hilang. Dan itu kenapa ada anak seperti itu bergantung dengan pendidikan. Karena itu penting Bu untuk mendidik anak itu dengan fondasi keimanan, dengan fondasi akhlakul karimah seperti yang sudah dilakukan di Panti Ahmad Dahlan. Tinggal bagaimana di rumah jenengan kawal dengan baik, jenengan dampingi dengan baik, pastikan apa yang diajarkan di Ahmad Dahlan ini di rumah tetap jenengan kawal. Bareng-bareng insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, yang akan menyenangkan hati, menyejukkan jiwa, bahkan nanti di surga di yaumil kiamah menjadi penuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pun matur mawon ayat tak tutup kasih to ngaji tadi waktunya yang singkat. Ya tidak apa-apa, memang harus begitu Mbak, karena memang pengajian itu intinya kan justru nanti setelah ini Ibu ya. Ngaji ini kan banyak penting. Sebenarnya kan kok jumani saya kebagian. Baik, saya kira itu ibu-ibu. Sekali lagi mohon maaf jika di awal sampai akhir ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang menyinggung gitu ya. Lagi kok guru melunggu langsung disikat gitu ya. Ngapunten. Jadi ya kayak guyonan toh, kayak guyonan toh, dan ngantuk. Tapi hanya diri lo tenang. Oke, saya kira itu billahi bisabil haq fastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Imam Mutakin. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa bersama, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Tuan Abbas, karena momennya masih sawalan, terkhusus untuk kami pribadi, saya dengan Bu Fitri, yaitu ujung tombak dari pembinaan santri-santri yang setiap hari selalu ngomelin, selalu marah-marah. Artinya bukan kami itu emosian, tapi semua demi pembinaan dan pendidikan anak-anak kita semuanya. Jadi kami berdua aturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Mohon maaf lahir dan batin. Mari sama-sama kita berdoa. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Al-Hadin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafihi ni'ama yukaffazina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanika bi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma innal haqqa
la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min raf'il hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma yassir ala umurana wa la tu'assir alaina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi habna salihin was-salihat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.